pada video ini kita akan belajar mencari median dan juga kuartil data tunggal dan data kelompok. Oke, nggak akan banyak rumus yang saya kasih, hanya satu rumus untuk mencari median, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, bagaimana caranya? Kita bahas. Oke, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan median dan kuartil dari data tunggal dan juga data berkelompok. Nah, pastinya teman-teman sudah gak asing dengan kata median dan kuartil karena udah pernah kalian pelajari di SMP ya. Cuman waktu SMP hanya terbatas di data tunggal kayaknya. Nah, apa itu median? Masih ingat gak? Median itu membagi sebaran data menjadi dua bagian yang sama ya, atau biasa dikatakan juga nilai tengah. Tapi harus ingat, sebaran datanya itu harus teman-teman urutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, datum yang ada di tengah, posisinya di tengah, itulah mediannya. Sementara kuartil itu membagi sebaran data menjadi 4 bagian yang sama. Ya, kalau median menjadi 2 bagian yang sama, kalau kuartil ini menjadi 4 bagian yang sama. Nah, untuk lebih paham konsepnya, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ini adalah data yang kita urutkan ya, dari data yang paling kecil, data pertama sampai yang paling besar. Ini datum pertama dan ini datum terakhir. Seandainya data ini kita bagi menjadi 2 bagian yang sama. Oke, sebelah kiri ini 50%-nya, setengahnya, dan sebelah kanan ini setengahnya. Nah, yang di tengah ini ya, datum yang di tengah ini disebut sebagai median. Ya, ini disebut sebagai median atau nilai tengah karena membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Nah, median itu sama dengan kuartil 2. Itu sama dengan Q2. Median sama dengan kuartil 2. Nah, data yang sudah kita bagi yang 50% sebelah kiri dan 50% sebelah kanan, kalau kita bagi 2 lagi masing-masing, maka kita peroleh 4 bagian kan. Ini bagian ke-1, ini bagian kedua, ini bagian ketiga, ini bagian keempat. Jadi masing-masing ini 25%-nya, seperempatnya. Bagian sini ya, data yang posisinya di sini ini disebut sebagai kuartil 1, dan yang di sebelah sini ini disebut sebagai kuartil 3. Jadi suatu data kuartilnya itu ada 3, teman-teman. Ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kalau median itu nilai tengah hanya ada 1 median ya. Oke. Nah, Q1 atau kuartil 1 ini disebut sebagai kuartil bawah. Kalau Q2 ini disebut sebagai kuartil tengah, dan Q3 ini disebut sebagai kuartil atas. Oke, jadi harus gak asing ya. Ketika ada pertanyaan kuartil bawah, oh berarti Q1. Kuartil atas berarti Q3. Jangan sampai kebalik. Oke, kalau atas berarti yang paling tinggi nih, Q3. Bawah berarti paling rendah nih, Q1. Kuartil tengah berarti Q2. Q2 ini sama aja dengan mediannya. Nah, jadi kenapa saya bahas median dan kuartil dalam satu video langsung, biar teman-teman konsepnya langsung ngerti ya. Jadi kuartil 2 berarti kalau udah bisa nyari kuartil 2 berarti teman-teman udah dapat mediannya sekaligus gitu. Oke, sebagai contoh, kita mulai dari menentukan median dan kuartil data tunggal. Contohnya, tentukan median, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data berikut. 10, 15, 15, 20, 50, 45, dan seterusnya. Oke. Ingat, untuk menentukan kuartil dan median, si data ini harus kita urutkan dulu ya, dari yang paling kecil sampai paling besar. Oke, sekali lagi datanya harus teman-teman urut dulu. Kita buat ini data terurutnya. Jadi data ini saya urutkan, dan ini adalah data yang sudah terurut. Ya, data yang paling kecil sampai yang paling besar ini sudah kita urutkan. Nah, ini jumlah datanya berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kan? Ini ada 13 datum, teman-teman. Ada 13 datum, kita coba bagi 2 bagian. Kalau 13 kita bagi 2 berarti kan sebelah kiri 6, ya enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah kanan juga 6. Ngerti ya? Ini kita bagi menjadi 2 bagian sama, berarti sebelah kiri ada 6 datum, sebelah kanan ada 6 datum. Nah, ini 30 ini posisinya ada di tengah. Ingat, datum yang di tengah dia berlaku sebagai median atau kuartil 2. Jadi kita udah dapat mediannya adalah 30. Sekaligus ini adalah kuartil 2. Nah, sekarang kita akan mencari kuartil 1 dan kuartil 3.
Kuartil 1, lihat data yang sebelah kiri ya, yang sebelah sini. Ini kita bagi menjadi dua bagian. Karena di sini ada 6, berarti kalau kita bagi menjadi dua bagian, masing-masing ada 3 datum. 3 datum, 3 datum. Ini juga sama, ini ada 6 datum, kita bagi menjadi dua bagian, berarti masing-masing bagiannya terdiri dari 3 datum. Nah, sekarang ini sudah kita bagi menjadi 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Maka pemisah antara bagiannya itu disebut sebagai kuartil. Jadi kuartil satunya ada di sini, teman-teman. Ya, ini kuartil 1 dan kuartil 3-nya ada di sini. Nah, sekarang perhatikan, kalau tadi kan kuartil 2 langsung nilainya ada ya. Datumnya ada. Sementara kuartil 1 ini ada di antara 2 datum. Ada di antara 15 dan 15. Kuartil 3 ada di antara 55 dan 57. Bagaimana nyarinya? Caranya simpel, teman-teman tinggal jumlahkan aja. Kalau misal posisinya ada di tengah kayak gini, tinggal jumlahkan aja kemudian dibagi 2. Berarti Q1 itu 15 ditambah 15 dibagi 2. Hasilnya adalah 15. Q3-nya kita jumlahkan bagian sini, 55 dan 57, lalu dibagi 2. 55 tambah 57 dibagi 2, hasilnya adalah 56. Jadi kita udah dapat Q1-nya ini ya. Q2-nya 30 atau ini juga median, dan Q3-nya adalah 56. Oke. Jadi pertanyaannya tadi apa? Median. Median itu Q2 30. Kemudian kuartil bawah itu Q1. Q1 yang ini kan 15. Kemudian kuartil 2 Q2 itu sama dengan median 30 dan Q3 itu 56. Oke. Nah, itulah bagaimana cara menentukan median dan kuartil untuk data tunggal. Sekarang kita ke data kelompok ya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan median dan kuartil untuk data berkelompok. Nah, formulanya itu seperti ini. Ini bisa kita gunakan untuk mencari kuartil ke-1, kuartil 2, dan juga kuartil 3. Otomatis median ya. Median itu kuartil 2. Rumusnya seperti ini. Nah, keterangannya QI. QI ini adalah kuartil ke I, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nyari kuartil ke-1, berarti I-nya ganti aja dengan 1, kuartil kedua I-nya ganti dengan 2, atau kuartil ketiga I-nya ganti dengan 3. Jadi I-nya itu 1, 2, atau 3. Pokoknya setiap teman-teman nyari kuartil kedua misalkan, berarti I ini ganti dengan 2, semua I sebelah sini juga ganti dengan 2. Begitu pula kalau mencari kuartil yang lain. Nah, TBI yang sebelah sini, ini adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. Kemudian N, ya, N ini adalah jumlah semua frekuensi. Kemudian sigma F min I itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. Kemudian FI ini frekuensi kelas kuartil ke I, dan P adalah panjang kelas. Untuk lebih jelas, kita coba kerjakan soal berikut ini. Contoh, tentukan kuartil ke-1, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan median dari data berikut ini. Nah, ini adalah data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya kita perlu satu kolom tambahan, teman-teman. Ya, ini adalah sigma frekuensi kumulatif. Artinya teman-teman jumlahkan frekuensinya. Ya. Nah, di baris pertama, kelas pertama ini kan sebelumnya belum ada frekuensi. Jadi ini kita tulis ulang 6. Nah, di kelas berikutnya kita jumlahkan dengan ini 6 tambah 4 berarti 10. Kemudian tambahkan lagi dengan 9, 6 tambah 4 tambah 9, atau 10 tambah 9 boleh 19. 19 tambah 14 33, 33 tambah 10 43, kemudian 43 kita tambahkan dengan 2 45, 45 kita tambahkan dengan 5 50. Nah, ini frekuensi kumulatif. Nah, dari sini kita memperoleh N-nya. N itu jumlah semua frekuensi. Jadi ini kalau kita jumlahkan hasilnya itu akan sama dengan ini, teman-teman. Jadi N-nya adalah 50, atau jumlah semua frekuensi adalah 50. Kita cari dulu Q1 ya, kuartil bawah atau Q1. Berarti rumus ini I-nya ganti dengan 1. Jadi kita peroleh Q1 itu TB1, tepi bawah kelas kuartil ke-1. I-nya ganti dengan 1, berarti 1/4 N dikurangi sigma F min 1 F1 kali P. Oke. Nah, mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Kita hitung ini dulu ya. Kita hitung 1/4 N dulu. 1/4 N, N-nya tadi 50, berarti 1/4 kali 50 itu 12,5. Nah, kenapa kita hitung ini dulu? Tujuannya adalah untuk menentukan kelas kuartil ke-1.
Jadi ada pada datum yang urutan ke 12,5. Jadi lihat sigma F-nya 12,5 itu ada di mana? 6 masih kurang, 10 masih kurang, 19 udah lebih. Oh, berarti di sini nih. Artinya, nah baris ini adalah kelas untuk kuartil pertama. Nah, kalau udah ketemu kelasnya, yang kita perlukan tinggal kita cari tepi bawah kelas kuartil pertama. Berarti tepi bawah dari kelas ini. Ingat, tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Jadi tepi bawahnya adalah 43 dikurangi setengah. Nah, itu adalah kelas ke I. Tepi bawahnya 43 dikurangi setengah, 42,5. Kemudian N-nya tadi kita udah dapat ya. Nah, di sini jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Kelas kuartil kan kelas ini. Jumlah frekuensi. Nah, frekuensi ini kita jumlahkan. 6 tambah 4 berapa? 10, atau boleh ngambil dari sini. Jadi sigma F-1 itu 10. Kemudian F1 ini adalah frekuensi kelas kuartil. Frekuensinya berarti yang ini ya. Jadi F1-nya adalah 9. Nah, ini kenapa video ini saya ralat, karena di video sebelumnya saya sempat kurang teliti, malah ngambil dari sini ya. Nah, harusnya F1 itu ngambil dari sini, teman-teman. Ingat, jangan dari sini. Ini adalah kumulatif. Kolom ini adalah kumulatif. Jadi kita ambil dari sini. Jadi F1-nya adalah 9. Kemudian panjang kelas kita hitung aja, 37 dikurangi 31, maka panjang kelasnya adalah 6. Nah, semua yang kita perlukan sudah kita peroleh. Tinggal kita substitusi aja ke rumusnya. Jadi kuartil 1 itu tepi bawah kelas pertama, tepi bawah kuartil pertama yaitu 42,5, kemudian 1/4 N-nya 12,5 dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya 10, kemudian dibagi frekuensi kelas kuartilnya 9. Kita bagi 9, kemudian kali panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 6. Jadi 42,5 ditambah 12,5 dikurangi 10 kan 2,5, dibagi 9 kemudian dikali 6. Nah ini kita bagi aja. Ini kita bagi 2 kan jadi 3. Ini kita bagi 3 ya. Ini kita bagi 3 jadi 2, dan ini kita bagi 3 jadi 3. Maksudnya gitu. 2,5 kali 2 itu 5, kemudian bawahnya 3. Jadi 5/3. 42,5 ditambah 5 dibagi 3 itu 1,67. Kita jumlahkan dan hasilnya adalah 44,17. Ini adalah kuartil pertama atau kuartil bawah. Seperti yang tadi kita prediksi, kelasnya kan ada di sini kan. Nah, ternyata benar, kuartil 1 itu ada di rentang ini, teman-teman. Ada pada interval ini antara 43 sampai 48. Nah, kita baru nyari kuartil bawah atau Q1. Sekarang kita cari Q2-nya. Saya tulis ulang tabel distribusi frekuensinya. Kemudian yang tadi jumlah frekuensi kumulatifnya. Nah, sekarang kita cari kuartil tengah atau Q2. Rumus yang tadi kita ganti aja I-nya dengan 2. Jadi kita peroleh Q2 itu tepi bawah kuartil kedua ditambah 2/4 N dikurangi sigma F-2, kemudian dibagi F2 kali P. Kita cari ini dulu, 2/4 N. 2/4 itu sama aja dengan setengah ya. Setengah N boleh. Jadi 2/4 N itu 2/4 kali 50, 25. Nah, ini untuk mencari kelas kuartil kedua. Coba 25 ada di kelas yang mana? Yang ini belum ya, masih kurang. Ini 19 juga masih kurang. 33 ini udah mulai lebih nih. Jadi ini adalah kelas kuartil kedua. Nah, karena kelasnya udah dapat, sekarang tentukan tepi bawahnya. Batas bawah kita kurangi setengah. Jadi tepi bawahnya adalah 49 dikurangi setengah, 48,5. Kemudian sigma F-2 berarti ini jumlah semua frekuensi sebelum kelas kuartil kedua. Yang ini nih kita jumlahkan. 6 tambah 4 tambah 9, yaitu 19 ya. Jadi sigma F-2-nya adalah 19. F2-nya frekuensi kelas kuartil kedua. Kelas kuartil kedua kan yang ini, frekuensinya berapa? 14. Jadi F2-nya 14. Kemudian panjang kelasnya yang tadi ya 37 dikurangi 31, P-nya 6. Kita substitusi ke rumus. Tepi bawahnya 48,5 ditambah 2/4 N-nya 25, kemudian dikurangi sigma F-2-nya 19, kemudian dibagi F2-nya 14, kemudian kali 6. 25 dikurangi 19 itu 6 ya. 6/14 kali 6, 36/14,
36/14-nya 2,57 ditambah tepi bawahnya 48,5. Dan hasilnya adalah 51,07. Oke, ini kuartil tengahnya. Lihat, kuartil tengahnya 51,07 itu ada pada rentang ini ya, pada interval ini. Nah, sekarang kita cari kuartil atas atau Q3. Rumusnya masih sama, kita ganti I-nya dengan 3, jadi Q3 3/4N dikurangi sigma F-3 dibagi F3 kali panjang kelas. Kita cari ini dulu, 3/4N. 3/4 kali 50 yaitu 37,5. Berarti di mana tuh? Di sini ya. Nah, jadi ini adalah kelas kuartil ketiga. Tepi bawahnya 55 dikurangi setengah. Tepi bawahnya 54,5. Kemudian sigma F min 3-nya jumlah frekuensi sebelum ya. Sebelum yang ini, berarti ini kita jumlahkan. 6 tambah 4 tambah 9 tambah 14. Hasilnya adalah 33. Kemudian F3-nya frekuensi kelas kuartil ketiga. Yang ini ya, 10. Panjang kelasnya tadi 6. Kita substitusi. 37,5 dikurangi 33 itu 4,5. Kemudian dikali 6 dibagi 10. 27 dibagi 10. 2,7 ditambah tepi bawahnya 54,5 ditambah 2,7 yaitu 57,2. Oke. Nah, itulah cara menentukan kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Caranya sama. Jadi kalau pertanyaannya mediannya berapa, median itu sama dengan kuartil 2 ya. Oke, itulah bagaimana cara menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari data berkelompok. Kalau nyari median, berarti teman-teman nyari kuartil 2. Oke. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara menentukan kuartil dari histogram. Langsung aja contoh soal. Perhatikan histogram berikut, tentukan median data tersebut. Ini yang ditanyakan hanya median, berarti kita akan mencari Q2 ya. Kita akan mencari Q2. Oke. Rumusnya gimana? Median itu sama aja dengan Q2, berarti I-nya ganti aja dengan 2. Jadi tepi bawah kelas kuartil kedua, di sini 2/4N atau setengah N juga boleh. Dikurangi sigma F-2 dibagi F2 kali panjang kelas ya. Nah, kita kan mau nyari 2/4N dulu kan. Jadi kita harus tahu N-nya berapa teman-teman. N itu adalah jumlah semua frekuensi. Nah, biar gampang frekuensi setiap kelas ini kita tulis aja ya. Ini kan kelas pertama nih. Ini kelas pertama, frekuensinya berapa? Frekuensinya itu 6. Ini kelas kedua, frekuensinya berapa? 8. Ini kelas ketiga, frekuensinya itu 15. Ini kelas keempat, frekuensinya 12. Dan ini kelas terakhir, frekuensinya 9. Nah, ini frekuensinya. Nah, N itu adalah jumlah semua frekuensi. Tinggal teman-teman jumlahkan aja ini ya. Jadi N sama dengan, kita jumlahkan 6 tambah 8 tambah 15 tambah 12 tambah 9. Dan N-nya adalah 50. Oke. Nah, berikutnya kita kan mau nyari median atau kuartil kedua. Kita cari 2/4N. 2/4N atau setengah N boleh. 2/4 kali 50 itu 25. Nah, untuk nyari kelas yang mana sih 25 ini, kita cari frekuensi kumulatif ya. Kita cari frekuensi kumulatif. Kita jumlahkan. 6 tambah, yang ini 6 biarkan 6, frekuensi kumulatifnya tetap 6 karena di sebelumnya kan belum ada kelas. Yang ini kita jumlahkan 6 tambah 8. Oh, ini kumulatifnya itu 14 di kelas kedua. Di sini 14 ditambah 15 29. Kemudian di sini 12 tambah 29 41 ya. Kemudian 41 tambah 9 itu 50. Coba 25 ada di mana? 6 gak mungkin, 14 masih kurang, berarti ada di sini nih. Oh, ternyata bagian sini yang paling tinggi ini adalah letak kelas dari kuartil kedua atau kelas mediannya itu ada di sini. Ya. Kemudian tepi bawahnya langsung aja yang ini nih. Tepi bawahnya itu 45,5. Kemudian sigma F-2. Sigma F-2 yang sebelumnya, yang ini. Ya, atau 6 tambah 8, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ya. 6 tambah 8 14. Sigma F-2 itu 14. Kemudian F2 nya
frekuensi kelas kuartilnya yang mana? 15 ya. Kemudian panjang kelasnya tinggal 40,5 dikurangi 35,5 berapa? 5 kan? Panjang kelasnya adalah 5. Tinggal kita substitusi, mediannya itu tepi bawahnya 45,5 ditambah 2/4 N nya tadi 25 dikurangi sigma F min 2 nya 14 dibagi F2 nya 15, kemudian kali panjang kelasnya 5. 25 dikurangi 14 itu 11 ya. 11 per 15 kali 5. Ini kita bagi aja. 15 dibagi 5 itu 3, ya enggak? Jadi 11 per 3. 45,5 ditambah 11 per 3. 11 per 3 itu 3,6. 3,6 kita jumlahkan dengan tepi bawahnya. 3,6 jumlahkan dengan 45,5 berarti 49,1. Nah, ini adalah kuartil kelas kedua atau sekaligus mediannya. Jadi kita dapat median dari data ini adalah 49,1. Jelas ya? Nah, gimana kalau nyari kuartil 1 dan kuartil 3? Caranya sama aja ya. Caranya sama aja. Teman-teman tinggal ganti aja, berarti kuartil 1 di sini 1/4 N. Kalau kuartil 3 berarti di sininya 3/4 N. Nah, sebagai bahan latihan silakan teman-teman cari aja kuartil 3-nya berapa dari data ini ya. Dari data ini. Silakan teman-teman cari sebagai bahan latihan. Kalau udah ketemu tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu pembahasan untuk median dan kuartil data kelompok dan juga data tunggal. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.